Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar rangkaian listrik kami, yaitu low pass filter. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas perancangan, analisis, dan pengujian rangkaian RC Low Pass Filter Orde 1. Pembahasan kami meliputi prinsip kerja rangkaian, karakteristik sinyal input dan output terhadap variasi frekuensi, serta penentuan frekuensi cutoff berdasarkan perhitungan teoritis dan hasil pengujian. Melalui presentasi ini, kami harap dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai karakteristik dan penerapan LPF dalam sistem elektronika. Sebelum kami masuk ke presentasi, eh, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya dengan saya sendiri, Naura Alifa Rahayu, dengan NIM 1010724 Saya Mirsya Ayudira Syafruddin dengan NIM 1010724 Saya Alfian Riaman Mandowen dengan NIM 10107240041. Dengan saya Aja Anggara Bayu Sutrisno dengan NIM 101072422. Saya Pranawulan Fauzan dengan NIM 1010724 4095. Baik, tadi itu anggota kelompok 5 kami. Selanjutnya mungkin akan langsung ke pembahasan rangkaian low pass filter yang kami amati. Apa itu low pass filter? Low pass filter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredamkan sinyal berfrekuensi tinggi yang tidak diinginkan. LPF banyak digunakan untuk menjaga kualitas sinyal utama dengan menghilangkan gangguan frekuensi tinggi. Sinyal yang diproses dapat berupa sinyal listrik seperti perubahan tegangan maupun data digital seperti suara dan citra. Realisasi rangkaian low pass filter dapat dilakukan dengan menyusun induktor secara seri dengan sumber sinyal atau kapasitor secara paralel dengan sumber sinyal. Penerapan LPF umum dijumpai pada sistem audio, yaitu seperti untuk meredam frekuensi tinggi sebelum sinyal masuk ke speaker bass, dan subwoofer. LPF ideal akan meloloskan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff dan menahan sinyal di atas frekuensi tersebut. Frekuensi cutoff merupakan titik di mana amplitudo sinyal keluaran turun menjadi sekitar 70% dari amplitudo masukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengamatan rangkaian kami. Kami di sini membuat 4 tujuan utama. Yang pertama itu memahami prinsip kerja rangkaian RC Low Pass Filter atau LPF Orde 1 berdasarkan teori rangkaian. Jadi kami melakukan pengamatan ini agar dapat memahami prinsip kerja dari rangkaian low pass filter berdasarkan teori rangkaian yang telah kami lampirkan pada laporan. Kemudian yang kedua, merancang dan menganalisis karakteristik LPF atau low pass filter terhadap perubahan frekuensi sinyal masukan. Kemudian tujuan yang ketiga, mengamati perbedaan sinyal antara input dan output menggunakan osiloskop dan voltmeter. Sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih detail di slide selanjutnya nanti. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menentukan frekuensi cutoff dari hasil perhitungan dan pengujian. Perhitungannya nanti akan kami jelaskan juga di slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada osiloskop 2 buah, yang kedua kabel jumper, yang ketiga ada resistor, yang keempat ada kapasitor, yang kelima ada software simulasi atau tingkat sirkuit. Terus bahannya resistor 1K, kapasitor 10 farad, dan yang ketiga sumber tegangan AC.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya. Di sini kita akan membuat rangkaian low pass filter. Nah, di sini ada function generation. Function generationnya itu frekuensinya 100 Hz, amplitudonya 5 volt, DC-nya 0 volt, fungsinya sine. Nah, osiloskopnya di sini ada 20 milisecond semua. Di sini juga kita pakai kabel jumper. Resistornya 1000 ohm, kapasitornya 10 mikrofarad. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian dari rangkaian kita, rangkaian low pass filter. Nah, di sini tuh sesuai dengan grafiknya, eh, frekuensi rendah, reaktansinya kapasitor besar, sehingga kapasitor seolah-olah terbuka, tegangan keluaran hampir sama dengan tegangan masukan. Nah, kalau yang pada frekuensi tinggi, reaktansinya kapasitornya kecil, sehingga kapasitor mudah mengalirkan arus ke ground. Akibatnya tegangan keluaran menjadi lebih kecil. Hal ini juga terlihat dari tampilan osiloskop di software Tinkercad tersebut. Dan sinyal amplitudonya keluarannya juga lebih kecil dibandingkan sinyal masukan ketika frekuensinya dinaikkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari rangkaian low pass filter kami. Yang pertama itu kami di sini menghitung frekuensi cut off atau FC, di mana rumus utamanya adalah FC atau frekuensi cut off sama dengan 1/2 pi RC. Nah, diketahui di sini R itu atau resistor yang kami pakai itu senilai 1 kilo ohm seperti yang dijelaskan tadi, dan 1 kilo ohm atau senilai 1000 ohm. Kemudian C atau kapasitor yang kami gunakan di sini berukuran 10 mikrofarad, yang dimana kami ubah ke dalam satuan farad, yaitu 10 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, di mana rumusnya FC sama dengan 1/2 pi RC. Kemudian kita masukkan nilainya 1/2. Pi-nya kita di sini pakai 3,14. Kemudian kita masukkan R dan C-nya, yaitu 1000 dan 10 kali 10 pangkat min 6. Dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 15,923 Hz, yang dimana hasil akhir dari FC atau frekuensi cutoff-nya adalah 15,9 Hz. Kemudian di sini ada perhitungan untuk menghitung V out atau V keluarannya dengan rumus utama, yaitu V mutlak V out per V in sama dengan 1/akar 1 plus dalam kurung frekuensi dibagi frekuensi cutoff pangkat 2 atau kuadrat. Nah, dari rumus ini kita turunin untuk mendapatkan rumus V out-nya, sehingga kita mendapatkan rumus V out sama dengan V in dikali mutlak V out per V in. Nah, di sini kita akan menghitung di 3 frekuensi, ya. Di 3 frekuensi. Di frekuensi yang pertama, di sini kita pakai frekuensinya di 10 Hz dan V-in-nya itu di 10 volt. Kemudian rumus dari frekuensi itu berarti frekuensi per frekuensi cutoff sama dengan 10/15,923 dari hasil yang frekuensi cutoff tadi, sama dengan jadi kita dapat hasil 0,6280. Kemudian kita masuk lagi ke rumus utamanya, yaitu mutlak V out per V in sama dengan 1/akar 1 plus frekuensi cutoff kuadrat. Nah, kita udah dapat tadi frekuensi, nilai frekuensinya. Jadi tinggal kita masukin 1/akar 1 plus 0,6280 dari hasil yang di atas tadi. Jadi sama dengan 1/akar 1,3943. Kemudian hasil akhirnya kita dapat di 0,8468. Kemudian kita menghitung V out-nya. V out-nya pakai rumus yang tadi. V out-nya itu berarti V out sama dengan V in dikali mutlak V out per V in.
sama dengan V-in-nya tadi kita pakai yang 10 volt. 10 dikali hasil dari mutlak V out per V-in-nya itu 0,8468. Jadi hasil akhirnya adalah 8,468. Itu V out di frekuensi 1. Kemudian di frekuensi yang kedua, di sini kita eh, pakai frekuensinya di 50 Hz. Kemudian V-in-nya masih sama 10 volt juga. Kemudian kita masukkan seperti tadi F per FC, di mana F frekuensi per FC frekuensi cutoff yang kita dapat di perhitungan awal tadi, itu sama dengan 50 per 15,923, sama dengan kita memperoleh hasil 3,1401. Kemudian kita masukkan rumusnya, rumus utama tadi, yaitu mutlak V out per V in, sama dengan 1/akar 1 plus frekuensi per frekuensi cut off yang udah kita dapat tadi juga, yang di atas ini. Kemudian selanjutnya 1/akar 1 plus 3,1401, yang dimana tadi kita dapat di atas baru dikuadratin. Jadi hasil akhir itu 1/akar 10,8602. Hasilnya adalah 0,3034. Kemudian kita masukkan lagi rumus V out-nya. Kita menghitung V out-nya, yaitu dengan V in dikali mutlak V out per V in yang udah kita dapat tadi. Jadi V in-nya itu 10, terus hasil dari V out per V in-nya itu 0,3034. Berarti hasil dari V out di frekuensi 2-nya kita dapatkan di 3,034. Kemudian perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan frekuensi 3, di mana kita pakai frekuensi ini di 100 Hz yang paling tinggi. Kemudian V-in-nya kita masih sama, pakai 10 volt juga. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya F per FC-nya. F-nya kita pakai 100, FC-nya 15,923. Jadi kita peroleh hasil 6,2802. Nah, kemudian kita masukkan rumus utamanya, mutlak V out per V in sama dengan 1/akar 1 plus F per FC kuadrat. Kita masukkan angkanya 1/akar 1 plus 6,2802 kuadrat. Kita dapat hasilnya jadi 1/akar 40,4409, dan hasil akhirnya itu 0,1572. Kemudian kita cari V out-nya dengan rumus yang sama, V in dikali mutlak V out per V in yang udah kita dapat tadi. Jadi V in-nya itu 10 dikali V out per V in-nya tadi 0,1572. Hasil akhir dari V out di frekuensi 3 kita dapatkan adalah 1,572. Kemudian selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Aji Anggara. Ya, jadi kesimpulannya itu rangkaian RC low pass filter atau LPF orde 1 berfungsi sesuai teori, yaitu melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Hasil pengujian menunjukkan amplitudo keluaran relatif konstan pada frekuensi rendah dan mulai menurun saat frekuensi mendekati serta melewati frekuensi cut-off. Dengan nilai R sama dengan 1 k ohm atau 1000 ohm dan C-nya itu 10 mV, diperoleh frekuensi cut-off sekitar 15,9 Hz yang sesuai antara hasil perhitungan dan pengamatan. Hal ini membuktikan konsisten antara teori dan praktik pada karakteristik LPF. Baik, mungkin cukup demikian pemaparan dan presentasi kami mengenai perancangan, analisis, dan pengujian rangkaian RC Low Pass Filter Orde 1 yang telah kami rangkai. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa karakteristik low pass filter atau LPF sendiri dalam melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi, serta kesesuaian antara perhitungan teoritis dan hasil pengujian. Diharapkan materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan
low pass filter atau LPF dalam sistem elektronika. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.